Ya, selamat siang sahabat pendidikan, masih bersama saya Ina Beprina dari Suara Pendidikan Sumsel milik kita semua. Memasuki sesi kedua, kita akan sama-sama menyaksikan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Arfansyah Eskom Mkom, yakni pemateri dari fungsional PTP PTDB TIKP Dinas Pendidikan Sumsel, yakni dengan materi pengembangan pembelajaran hypermedia, diskusi dan praktik. Baiklah sahabat pendidikan, mari bersama-sama kita saksikan. Oke Bapak Ibu, selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang masih setia, yang sudah hadir di sini. Baiklah Bapak Ibu, kita akan melanjutkan kegiatan materi kita, yang mana pada materi hari ini akan disampaikan oleh pengembang teknologi pembelajaran di UPTD BTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Narasumber kita, di mana Bapak Ibu sebelumnya kami ingin memberikan informasi, mungkin ada Bapak Ibu yang belum tahu, di UPTD BTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Ibu, kita memiliki 5 orang PTP. 4 ya? Ya 4. Tadinya 5 orang. Ahli media itu Pak Indrawan, beliau bulan Agustus kemarin Bapak Ibu sudah purna bakti pensiun. Jadi PTP kita saat ini pengembang teknologi pembelajaran itu ada 4 orang. Jadi Bapak Ibu ini salah satu saat ini yang akan mengisi materi siang ini, tepatnya jam sekarang sampai jam 15 atau jam 3 nanti, 3:15 itu adalah Pak Arfansyah Eskom Mkom. Beliau pengembang teknologi pembelajaran UPTD BTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, sekaligus beliau juga dosen. Ya Bapak Ibu ya. Mari silakan Bapak Arfansyah, kita berikan give applause Bapak Ibu untuk Bapak Arfansyah. Beliau hari ini akan membawakan materi tentang pengembangan pembelajaran hipermedia. Jadi silakan Bapak Ibu nanti, biasanya beliau ini Bapak Ibu, Bapak Arfansyah ini sedikit teori tapi langsung masuk ke aplikasi praktek. Nah Ibu tadi yang nak bertanya tadi masalah praktek-praktek, PTP lah orangnya, tepatnya yang akan menyampaikan masalah praktek mempraktek. Jangan salah praktek, kaget di kamar salah praktek. Ya, oke. Beliau sudah di PTP ini kurang lebih 7 tahun Pak Arfan ya, 8 masuk 8 tahun lah. Jadi beliau memang di sini bersama dengan PTP lainnya membantu mengembangkan media pembelajaran yang apalagi saat ini media pembelajaran hampir setiap tahun Bapak Ibu ya mengalami perubahan. Jadi silakan nanti Bapak Ibu langsung saja kupas habis materi ini tentang pengembangan pembelajaran hipermedia. Kepada Pak Arfan, waktu dan tempat kami silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sedikit banyak sudah dikenalkan profil saya, dan mungkin saya sedikit mengulang sedikit ya. Saya memang nama saya Arfansyah, PTP di BTIKP. Sebelum jadi PTP sama seperti Bapak Ibu sekalian, saya juga guru SMK ya, SMK Banyuasin Tanjung Lago. Ya mungkin Bapak Ibu pernah dengar nama saya juga, yang guru-guru lama biasanya pernah ketemu dengan saya kalau lagi buat soal KKPI dulu kemarin ya. Nah itu saya juga ini, tapi karena terkendala dengan pangkat dan titel saya untuk naik pangkat, karena saya bukannya seperti Bapak Ibu SPD
saya tidak bisa naik pangkat dan tidak bisa sertifikasi. Ya, maka saya beralih ke PTP, pengembang teknologi pembelajaran. Jadi kalau masalah guru, saya juga sudah lama, hampir lebih kurang 10 tahun jadi guru juga sama. Jadi kendala guru saya juga sama mengalami. Ya. Nah, mungkin materi saya itu tentang pengembangan pembelajaran hipermedia. Ini kenal nama saya, Bu, ya. Jadi kalau misalnya mau nanti manggil nama saya boleh, namanya Arpan boleh, ya. Saya sedikit banyak itu PTP. Nah, materi kita, kenapa saya ambil pengembangan? Karena saya yakin Bapak Ibu semua sudah ahli atau sudah paham menggunakan laptopnya. Ya, apalagi masa Covid kemarin, guru dipaksa untuk menggunakan laptop. Yaitu jaringan. Ya, baik ya mungkin jaringan yang pembelajaran yang online itu udah biasa. Maka saya ambil temanya pengembangan aja. Ya, hanya mengembangkan. Mungkin Ibu Bapak sudah pernah menggunakan aplikasi yang akan saya ajarkan. Kita sharing aja Pak Bu ya. Kalau saya pribadi mungkin bukannya kayak yang narasumber pertama tadi tegang nih. Kalau saya nggak, malah kalau Bapak Ibu tegang, saya yang grogi. Ya, karena kalau nggak salah pesertanya berapa orang, Bu Li? 50. Nah, 50 orang. 50 orang matanya menghadap ke saya semua. Saya yang grogi. Ya, saya yang ini. Saya yakin Bapak Ibu di sini sudah ahli semua mengenai komputer. Kalau perlu saya ingin tahu kira-kira rata-rata guru IT atau gabungan ini, Pak, Bu? Gabungan dari yang guru TIK, kemudian guru mata pelajaran biasa Pak ya. Nah, jadi saya ambil tengah-tengah aja. Saya anggap, maaf, kita sama-sama belajar. Ya. Jadi materinya nanti Bapak Ibu tidak banyak, mungkin saya hanya mungkin kalau dibaca mungkin di LMS yang Bu Emma buat kemarin sudah saya masukin materinya, bisa dilihat di situ ya. Saya nantinya itu menggunakan yang namanya AirPod ya. Jadi di mana AirPod ini nanti kita bisa berinteraksi ke siswa langsung. Kemudian mungkin nanti bisa membuat kuis langsung. Atau Bapak Ibu yang sudah buat bisa ditempel, di-embed ke website sekolah masing-masing kalau ada. Ya, kita bisa tempel. Ya, itu tujuannya saya hanya pengembangan aja. Kenapa saya pilih AirPod? Ya. Bapak Ibu tolong kalau ada yang nggak jelas atau yang saya kecepatan tolong di cut aja ya, biar saya nanti bisa ngulang lagi. Biasa Pak ya, kalau tugas guru kan kalau yang siswanya nggak ngerti kita harus mengulang, itu tugas guru ya Pak. Jadi nggak ngerti kita harus ngulang ya. Nah ini AirPod itu nanti Bapak Ibu bisa ada platform itu sendiri. Mudah-mudahan ini masih gratis Pak ya. Walaupun nggak gratis kita bisa, nanti saya ajarkan gimana cara cracknya, gimana bisa dipakai seterusnya. Ya, memang kita cari yang gratisan Pak ya. Kalau yang bayar ya namanya guru Pak ya, namanya bayar nanti dulu kalau bayar ya Pak ya. Ya, boro-boro mau beli Pak ya, gaji jadi potong Pak ya. Nah, itu kita pakai AirPod Bapak Ibu, nanti dia bisa berisi gambar, ya gambar Bapak bisa sisipkan gambar, teks, video, bahkan juga mungkin kuis. Kita bisa buat di situ. Nah, kuisnya mudah-mudahan masih bisa aktif, yaitu kita nanti coba pakai AI, sedikit kita menjawab masalah AI. Ya, kita coba buat kuisnya, jadi nggak usah banyak mikir, kuisnya kita tinggal suruh si AirPod ini untuk buati pertanyaan yang Bapak Ibu ingin ajukan ke siswa. Ya, kita gunakan AirPod. Enaknya langsung praktek apa teori Pak? Praktek ya? Sudah, kalau saya ikutin peserta, kalau peserta maunya praktek, kita praktek. Untuk teori, Bapak Ibu mungkin lebih paham dibaca aja di slide yang saya buat. Kalau ada yang nggak ngerti, tanyakan ke Buli. Ya. Siap, Pak Arpan. Karena siap. dia moderatornya, Pak ya. Kasih materi moderatornya siap. Buli, ya. Ya, siap. Baik, katanya mau langsung, silahkan Bapak Ibu buka webnya, ya. Silakan Bapak Ibu jangan buka baju. Ya, buka situsnya, boleh diketik langsung AirPod, nanti di awal sekali akan tampil.
Silakan Bapak Ibu dibuka, kita praktek ya. Nah, lebih kurang seperti layar tapi Kak. Itu belum tampil. Sebentar Pak ya, mungkin ada kesalahan di tampilan. Tidak tampil. Tolong dibantu dulu. Tidak masuk di ini nanti di info. Nah, baru. Oke Bapak Ibu, itu sudah. Saya sengaja besari Pak ya. Ya mungkin ada yang tidak terlihat di belakang, kelihatan Pak, Bu? Kelihatan ya? Nah, aplikasinya ini. Nearport. Silakan diklik, saya tunggu. Mungkin ada yang masih loading. Iya, kalau ada ketik sinyal pakai sinyal pribadi Bapak Ibu, kuota pribadi. Nah, tampilannya lebih kurang seperti ini, Pak, Bu. Yang belum tampil, beritahu saya. Jadi nanti biar saya tunggu. Tidak ketik kuota artinya Pak Arpan ya? Ya. Yang tidak tampil tidak ketik kuota. Masih di Kota Palembang, tenang aja. Ya. Saya tunggu, sudah semua. Tadi ada kelompok-kelompok, tadi ada kelompok bejo tadi kalau nggak salah. Iya, ada kelompok. Ada kelompok bejo ya. Ya, gimana kelompok bejo? Aman ya. Saya yakin yang kelompok bejo belakang, kata saya ingat yang kelompok bejo belakang itu patokan saya kelompok bejo. Ya, orang pintar. Ya. Nah, di sini ada dua pilihan, administrator dan teacher. Ya, kalau administrator itu untuk sekolah, satu sekolahan. Ya, satu sekolah bisa make. Nah, karena di sini kita bicara ke guru, saya yakin yang diundang ini bukannya sekolah kan, yang diundang guru. Maka yang dipilih teacher. Tolong ya yang belum beritahu, takutnya tertinggal karena saya di sini nggak ada apa namanya, maaf ngomong asisten yang berjalan-jalan. Oh siap Pak Arpan. Saling gantian aja, bukan saling gantian aja, kelompoknya mungkin saling gantian. Kode-kode ceritanya Bapak Ibu. Siap Bapak Arpan, saya nggak nyuruh tapi ya biar kesadaran aja. Saya turun Pak Arpan. Ya, siap. Ya. Sudah dapat Bapak Ibu teacher dengan ini? Sudah? Kalau Karena, belum cepat. ya. Nanas, cek mana Nanas? Sudah belum? Aman? Ngopi gitu? Aman apa? Aman. Pak Arpan aman, lanjut Pak Aman, Arpan. ya. Nah, teacher diklik nanti dia lebih kurang minta akun. Nah, masukkan Bapak Ibu akun. Nah, akunnya kita pakai akun yang punya Ibu sendiri, Gmailnya masing-masing. Boleh mau pakai belajar ID, boleh. Mau yang apa Gmail yang pribadi. gratisan, boleh. Terserah. Yang mana kira-kira Bapak Ibu tahu passwordnya. Jangan nanti password tanya saya. Ya. Nah, repot saya. Passwordnya apa Pak? Nah, saya nggak tahu. Ya. Silakan Bapak Ibu klik di bagian Sync up with Google. Nah, itu ya, kalau saya ada dua email ya email biasa dengan email yang belajar ID. Saya coba ambil yang biasa aja nih. Ya. Ya. Sudah semua Bapak Ibu? Sudah tampil? Bentar saya ambil yang tadi ada yang pakai ini, saya coba sama-sama pakai yang apa namanya? Pakai belajar ID mungkin ya, ada yang sama tadi. Nah, itu nih, oke, sip. Jo, sudah Jo? Ya. Sudah bejo? Nah, di sini ada dua template.
template bawaan dari Nearport, ya, buatan dia, ya. Nah, Bapak Ibu boleh mau pakai yang sudah jadi, ini yang dia buat, atau kita hapus saja, kita buat sendiri, ya. Ini yang sudah jadi. Kenapa? Ya, 2 yang sudah dia buatkan. Akun ID belajar kita deh, Bu. Saya tunggu dulu, ada yang belum? Sudah. Saya coba bantu keliling dulu ya. Saya biasa juga ngelihat peserta dulu. Coba Bu, diulang lagi Bu, buka lagi, buka aplikasinya. Ya, sudah Pak ya? Sip. Kelompok 1, 2, oke. Yang ini lagi jalan, lagi proses. Oh ya, sip. Ya, tunggu Pak ya. Boleh, mau belajar ID boleh, mau yang apa namanya yang email gratisan juga boleh. Terserah mana yang kira-kira aman. Ya, sip. Ini sudah, oke. Nah, ada 2 tampilan yang sudah dia pakai atau dia sediakan. Di close saja boleh, di Google. Sync up with ya, sync up ya. Iya. Ini close aja dulu Bu. Ini banyak kecepatan. Iya. Sabar Bu ya. Ya. Ada kecepatan nggak apa-apa ya. Yang kecepatan sabar ya. Ya, saya coba lihat dulu. Mungkin ada yang cepat ya. Bisa Pak? Bisa Pak ya. Ya. Masalahnya ada snack juga kan lebih cepat Pak ya. Ya. Iya. Lebih cepat ada snack daripada nggak ada snack. Ya, sip Pak. Ya. Oke. Nah, ini sudah ada nih. Dua template yang disediakan sama dia. Ya, nah kita pengennya buat sendiri. Jadi yang lama ini kita hapus sajalah, ya. Gimana ngapusnya? Ada yang bisa bantu saya? Gimana cara ngapusnya? Iya, pokoknya kalau ngapusi kerjaan kita Pak ya. Ya, kalau ngapusi saya akan ngajari kalau ngapusi. Pinter semua kalau ngapusi, ya. Ya, nah, jadi di sini tekan delete. Ya, nih. Sama di sini juga. Ya, nih. Silakan Ya. Bapak Ibu dihapus, mau ganti template yang Bapak Ibu inginkan. Silakan dihapus dulu Pak Arpan artinya ya. Boleh. Boleh. Pokoknya dihapusi itu kerjaan Bapak Ibu udah bisa ngapusi. Dihapus dulu template yang sudah ada Ya. Bapak Ibu. Nah, agar layarnya kosong. Jadi nanti masuk template yang Bapak Ya. Ibu Sudah Pak? buat baru. Dihapus. Oke. Nah, gimana cara buatnya? Itu ada garis di sebelah. Kalau saya di kiri ya, kalau Bapak Ibu mungkin ada di kanan ya. Ya. Di sini ada pilihan create new lesson atau buat apa lembar baru. Create new lesson. Sudah Pak, Bu? Oke. Nah, di sini ada icon 4 yang dia sediakan. Saya jelasin dulu satu-satu. Yang pertama ini benar-benar kita buat create baru. Ya, kita baru buat benar-benar. Ya, kita buat yang create a lesson from street. Ya, ini kita buat baru, benar-benar baru. Atau kita mengupload yang sudah ada. Misalnya Bapak Ibu ada materi PowerPoint atau mungkin PDF atau gambar atau video, Bapak Ibu ambil yang upload. Jangan dulu ya, sama-sama ya, sabar. Nah, yang ini kita bisa buat kuis interaktif. Jadi Bapak Ibu bisa buat kuis interaktif. Kemudian yang sebelah kanan ini kita mengambil atau menambah dari yang Google Site, seperti presentasi yang dibuat oleh Google Site atau mungkin apa template lain Google Site, kita ambil yang ini. Sampai sini bisa dipahami? Lanjut? Nah, senang kalau apa peserta tuh pintar-pintar semua, enak saya ya, ngurangi tenaga saya ya. Ya oke, apalagi bully ya. Ya, kita pilih yang baru aja lah. Create new from street. Yang ini ya, yang paling besar sekali. Kita anggaplah kita belum ada file. Ya, nanti kita mungkin Bapak Ibu saya yakin di laptopnya ada file semua, ada file PPT ngajar, ada file PDF, saya yakin ada semua.
Saya ambil ini, ya, create. Ya, lagi-lagi karena jaringan. Nah, kita pilih yang blank aja. Nah, sampai sini saya tunggu. Aman? Kelompok bejo, aman bejo? Aman, sip. Nah, saya cerita dulu lagi, saya banyak ceritanya, salam praktek sama cerita. Jadi Bapak Ibu bisa paham, mudah-mudahan paham ya. Tapi kalau yang nggak paham, tolong angkat kaki. Bukan, angkat tangan ya, bertanya ya, jangan angkat kaki ya. Cek. Nah, di atas itu aktivitas. Itu kalau Bapak Ibu ingin buat apa kayak kuis, mungkin pernah lihat yang kayak kuis Kahoot, kuis apapun ya, itu di atas ada pilih-pilihan. Bentuk nyusun gambar itu ada di menu yang aktivitas. Nah, kita coba pelan-pelan scroll ke bawah. Ada kelompok media. Ketemu? Ada ya. Nah, media itu kita bisa mengupload. Uploadnya hampir mirip kayak tadi, bentuknya file. Di situ ada, enak tuh, apa dalam bahasa yang mungkin Bapak Ibu udah umum, yaitu bisa mungkin gambar, ya, audio, PDF, PowerPoint bisa dimasukkan. Kalau Bapak Ibu pilih yang pertama. Tapi Bapak Ibu kalau memilih video, ini, ya, video di sini boleh video biasa atau mungkin Bapak Ibu pernah lihat kuis yang jalan videonya, tengah-tengah ada pertanyaan. Ya, ada pertanyaan dulu, setelah menjawab pertanyaan baru dia berjalan lagi videonya ke apa menayangkan slide atau video selanjutnya. Itu kita pilih yang video yang kedua. Mudah-mudahan materinya cukup. Saya tergantung moderator, kata moderator berhenti saya ya. Nah, itu cuman saya nanti kita coba, mudah-mudahan sampai materi saya semuanya. Slideshow di sini pengertiannya hampir mirip kayak PowerPoint. Ya. Nah, ini PowerPoint ini biasanya dipakai PDF atau PowerPoint yang dijadikan PDF. Jadi kayak kita buat buku e-book istilahnya ya. Nah, itu kita pakai yang slideshow. Kemudian yang web content, Bapak Ibu bisa menyisipkan alamat konten, misalnya detik.com, tinggal klik nanti terbuka aplikasi detik.com. Nanti kita coba, mudah-mudahan sampai. Kemudian ada VR. Tahu Pak ya VR-nya? Apa tuh? Gimana Bu? Abu? Ya itulah virtual. Dari artian kita bisa kayak kondisi di ruangan ini kita bisa melihat sekelilingnya dengan hidup di virtual. Ya, cara buatnya. Yang itu ada Nearport 3D. Itu kita objek 3 dimensi. Nanti ada objek 3 dimensinya. Kemudian juga ada yang pet simulasi. Itu juga sama. Itu biasanya nanti yang ada guru matematik. Biasanya dipakai di matematik atau mungkin di fisika. Itu banyak tuh. Ya, wah kalau udah matematika hobi semua kayak matematik ya. Ya, pelajaran disukai kalau matematik di sekolahnya ya. Ya, disukai. Kalau saya paling pergi Pak, kalau matematika paling lari saya ya. Ada Swap ini nanti aplikasi yang buat 360 biasanya di Microsoft 360. Yang dibuat 360 kita bahas masuk Swap. Ya. Yang terakhir BBC video, itu video-video yang lari dari BBC. Ya. Tapi kayaknya nggak terlalu digunakan di sekolah ya. Nah, kita coba apa sih Nearport ini? Kita coba yang ini dulu ya. Kita klik di bagian add blank slide. Yang ini Pak ya. Ketemu? Add blank slide. Ya. Sebentar. Ya. Tampilannya sudah akrab sama kita seperti apa Pak, Bu? PowerPoint ya. Di sini ada template-nya ya di bawah sebelah kanan sekali.
Ini template-templatenya. Ya. Jadi Bapak Ibu boleh silakan pilih templatenya, modelnya seperti apa, ya silakan. Ya. Saya coba pilih yang ini terang nggak kira-kira ya. Saya takutnya warna-warni nanti dia pas yang di belakang nggak kelihatan. Nah ini saya ambil yang ini. Kemudian sama kayak PowerPoint ada layoutnya. Mau layout tampilannya yang seperti apa? Sama kayak PowerPoint. Nah ya, jadi saya yang untuk hal ini mungkin saya nggak terlalu banyak ya. Ya boleh Ibu pilih title atau pilih yang lain ya silakan. Ya, saya coba pilih yang title mungkin ya. Nah yang di sini Bapak Ibu ketikkan, terserah ketikannya apa aja kalimatnya, ya sebagai pembuka, silakan. Ya kalimatnya apa boleh, ya. Ya contohnya ini aja sedikit saya buat, ya nih. Ya, mau ditambah lagi ya silakan. Untuk jenis huruf itu Bapak Ibu bisa cari sendiri di bagian teks, bagian ini ada semua nih huruf-hurufnya, tinggal di blok aja. Nah, di sini ada titik-titik di sebelah kanannya, silakan pilih sendiri huruf apa yang mau disisipkan atau bentuknya huruf apa, silakan. Ada 3 titik di sini. Ya, Bapak Ibu silakan pilih sendiri hurufnya. Ya. Oke. Boleh nama Ibu sendiri boleh, mungkin nama sekolahnya juga boleh. Ya. Ini slide pertama. Ya, saya buat slide pertamanya selamat datang misalnya. Itu kalau kita ingin membuat teks. Ya. Gimana cara menambah slide kedua? Ya, di bagian sini bukannya add new Pak ya. Jadi saya bicara yang ada anak panah, diklik. Itu ada pilihan add quit slide. Itu Bapak Ibu kalau mau nambah slide selanjutnya, biarlah tambah lagi slide selanjutnya silakan. Ya, nih. Di bagian sini ada menyisipkan gambar. Ada untuk mengganti backgroundnya. Ya, jadi ini untuk menyisipkan gambar, background, video, audio, mungkin gambar-gambar GIF, ya kita bisa sisipkan, atau mungkin objek snap, yaitu kotak, lingkaran, segitiga, ya. Mungkin yang ini kita ambil gambar aja contohnya ya. Jadi di sini coba yang slide kedua, Bapak Ibu ambil yang image, ada yang add image. Nah ya. Nah mungkin ada gambar yang mau diupload di laptop, silakan. Atau mungkin mau cari di sini. Contoh saya mau ngambil mungkin logo Sumsel misalnya ya. Ya contohnya ini saya ambil logo Sumsel misalnya. Ya. Saya ambil logo Sumsel, mungkin kalau yang di sekolah mungkin logo sekolah, kalau ada di laptopnya silakan. Ya, ini saya ambil misal logo.
karena kita chipnya jaringan, ya tergantung jaringan Pak ya, jadi agak mungkin jaringan yang membuat dia lambat. Ya, nih. Ya. Yang penting di sini ya Pak ya, jangan lihat sini, nanti mungkin agak lambat, tampil di kotak kecilnya agak lambat, responnya nggak apa-apa. Yang penting di layar ini sudah ada. Jadi ada teks, ada gambar yang saya ambil. Sampai sini 2 slide. Sudah diisi 2 slide. Slide ketiga mungkin biar agak sedikit banyak ya. Kita add new lagi, add quit slide. Mungkin kita ambil video ya. Kita ambil sipin video. Nah, videonya terserah yang tadi tabola bale ya silahkan, mengambil tabola bale silahkan ya. Misalnya saya ambil saya coba cari apa ya, cerita. Saya ambil coba jembatan Ampera contohnya ya. Yang lain boleh. Yang tadi tabola bale silakan. Ya, atau mungkin materi masing-masing guru boleh. Mungkin senam jasmani yang luar raga atau mengenai apapun silakan. Ya, ini saya ambil satu, ini saya save. Jadi lagi-lagi jangan lihat kotak kecil ini agak lambat responnya. Yang penting ini sudah kita masukkan. Ya, jadi ada 3 slide punya saya nih. Mungkin satu lagi apa ya? Saya tambahkan lagi add new slide lagi. Mungkin yang gambar GIF mungkin ya. GIF ini biasanya apa? Tulisan apa misalnya? Contoh saya ambil oke aja ya. Ya, contohnya ini mungkin ya. Untuk background silakan kamu diganti backgroundnya. Sudah penutupan. Itu Indonesia Raya. Ada Indonesia Raya, penutupan berarti Indonesia Raya ya. Ya. Ya nih. Nah, slide-nya kalau memang tidak sesuai dengan keinginan, misalnya yang ini mau di slide yang nomor 2 atau ketiga, tinggal Bapak Ibu drag aja kayak di PowerPoint. Contoh Pak ya, yang ini saya pindahkan ke antara gambar dengan video misalnya Pak ya. Tinggal tarik. Jadi susunannya seperti ini. Sampai sini bisa? Sudah semua? Nah, kita coba boleh preview atau mungkin Bapak langsung save dan exit. Kita coba save aja Pak ya. Kita save dan exit. Kalau yang mau nambah lagi boleh, nambah slide lagi mungkin yang lain. Nah ini lembar yang kita punya. Ini buatan kita tadi, yang tadi ada 4 lebih kurang 4 slide. Nah di sini setelah selesai
kita mungkin mau share ke siswa, atau mungkin mau kita share ke teman kita, atau mau kita share ke Google Class, ya, yang kita buat tadi. Mungkin mau PDF kayak apa, e-book ya boleh, tergantung dari Bapak ngisi tadi. Nanti kita coba buat PDF-nya Pak ya, atau kita buat yang set sudah jadi. Di sini ada pilihan, karena kita guru, kita teach. Ketemu sini? Kalau ke sini hilang Pak ya, nggak ada itu ya. Nah ya, begitu di sini ada tulisannya. Tapi nanti kalau Bapak mau edit, pilih ini perbaikan. Atau mau ngeliat dulu boleh, preview. Saya rasa kalau edit sudah paham, kita memperbaiki, nanti kalau ada kesalahan, ada penambahan, preview, tadi kita melihat hasilnya sementara, kita coba pilih yang teach. Ada pilihan apa Pak setelah kita teach? Ada dua pilihan ditawarkan, live atau student ya, based. Nah yang pertama, kita mengajar live, siswa ngikutin kita, slide-nya atau tayangan gitu kita yang ngatur, nantinya kita yang ngatur. Tapi kalau yang student, itu siswa bisa buka kapanpun, tugas harian misalnya, kapan aja siswa buka ya silakan, yang ketikan kita di selamat datang, PowerPoint, dan yang lain-lain tadi siswa boleh buka, sifatnya bebas kapanpun untuk menjalankannya. Tapi kalau yang live kita atur. Contoh, sekarang Bapak Ibu pilih yang live. Ketemu? Yang live, silakan Bapak Ibu buka HP masing-masing. Anggaplah HP itu siswa Bapak Ibu yang sekarang jadi siswa. Silakan Bapak Ibu buka HP-nya masing-masing, ketikkan Nearpod. Kalau saya mungkin pakai yang samaran aja Pak ya. Anggaplah ini saya buat 2 layar. Anggaplah ini siswa saya. Sebentar Pak ya. Fokus yang ini siswa guru kita. Yang ini saya siswa, atau di HP-nya mungkin Bapak ketikkan Nearpod. Yang sama tadi kita start pertama tadi. Anggaplah sekarang siswa. Ya, nah ini Nearpod tadi, nih. Lagi-lagi jaringan Pak ya. Nah, ya sinyal. Nah siswa, kita nggak perlu siswa itu mendaftar ataupun login atau punya akun, nggak butuh. Yang penting siswa tahu kodenya ini. Ya, di sini siswa karena pilihan tadi apa? Admin dan teacher ya tadi ya. Ya, nah kita pilih di bagian 3 titik itu Bapak Ibu pilih yang join. Sebentar, ini agak lambat. Ada Pak joinnya? Nah, klik joinnya, masukkan kode yang Bapak Ibu masukkan. Tadi kode, kalau saya ini beda-beda kita kodenya ya. Bapak Ibu kodenya masing-masing. Atau mungkin yang lain boleh buka HP-nya, silakan ketik Nearpod, silakan dicoba masukkan kode saya boleh. Kalau yang tadinya mungkin ada kendala, pilih yang join ya. Ya, pilih yang join Pak, ini sinyal saya agak lambat. Telkomsel.
Jadi saya pilih ini Pak ya, join listen. Ya, join listen. Nah, kode saya ini XG2C5. Ya. Ini mungkin Bapak Ibu atau siswanya suruh ketikan ini. Kalau saya mungkin saya copy paste dulu sebentar. Saya masukkan ke sini. Ya. Ya. Ya, jadi Bapak Ibu boleh ketikkan yang kode saya ini. Nah, namanya Bapak Ibu silakan ketikkan nama siswanya atau nama sendiri juga boleh. Kalau sekarang, kalau saya lihat namanya belum ada nih yang masuk ke saya. Masih 0. Tapi kalau sudah saya ketikkan contoh nama saya Arpan, ya nih, saya join, ini boleh. Tambahan boleh diisi, boleh enggak yang bawah. Ya, yang di bawah boleh diisi, boleh tidak. Join. Ya, boleh Pak di close tadi, kode tadi diklik, ya oke. Nah, sekarang posisinya guru yang ngatur slide-nya, siswa nggak bisa klik yang lain, ya. Jadi si guru mengatur di slide pertama, anak-anak ini tampilkan ini, ya. Siswa nggak boleh buka yang lain atau tidak bisa buka yang lain, kecuali saya seorang guru, saya klik lagi. Nanti di layar siswa akan berganti. Oh, ini slide kedua saya jelaskan. Siswa hanya fokus dengan HP-nya atau mungkin perangkat elektroniknya. Ya. Ya, jadi ini juga slide ketiga saya klik. Kalau video jalan sendiri Pak ya. Kalau video dan yang ini jalan sendiri. Nah, ini jalan sendiri dia. Yang tadi belum jelas, kita klik lagi ke maju ke depan. Siswa nggak bisa ngapa-ngapain. Tidak seperti sekarang, Bapak Ibu buka Google Classroom, siswanya buka nonton video, nonton apa, bebas. Kalau sekarang kayak ngatur kita, ya nih, ya. Nih, jadi gurunya yang ngatur, mau tayang apapun gurunya, ya. Kecuali video mungkin Bapak Ibu silakan anak-anaknya nonton video masing-masing, ya. Mungkin ini ya, tinggal silakan tonton videonya, ya. Siswa tinggal klik nonton videonya apa. Ya, karena ini gratisan iklan Pak ya, maaf Pak ya, ada iklan ya, maklum ada iklan, ya nih, jadi ya, tadi tadi kan pakai ini pakai apa tadi, langsung di YouTube. Kalau mau video download boleh, kalau punya video sendiri boleh, tergantung Bapak Ibu tadi saat buatnya. Linknya mana Bu? YouTube tadi kan enggak Bu, tinggal saya ketik tadi judulnya Ampera, tinggal klik dia nyimpan sendiri Bu. Nanti coba lagi Bu ya, sebentar ya. Nanti kita coba dulu, tapi paham Bu ya maksudnya ya. Ya nanti yang belakang nyambung, ya. Jadi ini nonton, nah jadi siswanya ini, nah mungkin kita sudah anak-anak nonton ke apa, kasihkan balik lagi ke pertama lagi, kita klik mau dia belum selesai, belum nonton belum selesai, kita matiin sudah. Yang ngatur kita guru yang ngatur, ya. Sampai sini bisa dimaham maksudnya Neorpod, kelebihan Neorpod itu paham Pak ya? Yang belakang paham? Sip. Nah setelah paham, tadi saya ada mengulang, ada yang ketinggalan mungkin, ya nggak apa-apa. Saya coba balik lagi ke Neorpodnya tadi, ini saya jawab yes ya. Tadi ada yang ketinggalan ternyata. Ya, saya minta tolong kalau yang ketinggalan ngomong Bu ya. Nggak apa-apa, saya sih bersedia mengulang. Tapi kawan-kawan itu, Bapak ini udah nggak tahan lagi dia ya, nggak sabar dia ya. Jadi saya coba edit. Tadi kata Ibu tadi yang masalah video. Ya, videonya tadi. Yang
video tadi stop dulu. Tadi kan saya pilih yang ini Bu. Kelihatan Bu lambang video? Nah, klik videonya, saya ketik judulnya apa? Kalau sudah O, gampang ke N, ke M, ke Z ya. Yang penting udah O ya, yang penting udah O ya. Nah, diketik di sini Bu, judulnya apa? Atau Bapak Ibu punya video sendiri boleh diupload di sini. Nah, atau mungkin Google Drive-nya ya silakan. Saya karena saya gak nyimpen video yang berhubungan dengan ini, saya ambil dari lewat YouTube. Sampai sini. Maksudnya paham? Nah ya, jadi kalau udah paham enak saya ngelanjut. Jadi apa sih Nearpod itu? Apa sih kelebihannya? Nah lebih kurang ini salah satunya. Jadi siswa tidak bisa buka yang lain kecuali kita yang menentukan. Mau buka video, mau buka PowerPoint-nya, atau mungkin PDF-nya, kita yang ngatur. Sampai sini, kira-kira bisa buat sendiri? Bisa? Nah, sekarang kita coba save lagi ya. Mungkin ini sesi 1. Sesi 1 kita sudah punya nih tadi buatan kita sendiri ya. Atau tadi kita dari 0 kita susun benar, yaitu cara ngetiknya, kemudian tadi nyusun teksnya, kemudian kita tayangkan ke siswa. Nah sekarang kita coba ngambil gimana PowerPoint. Saya sudah jadi Pak, sudah ada PowerPoint-nya. Sudah ada PowerPoint, pasti semuanya ada kan PowerPoint ya? Di laptopnya? Ada ya? PDF-nya ada kan ya? Videonya mungkin kalau ada, boleh silakan. Nah gimana cara buat baru? Bantu saya, gimana nih? Tolong masukannya, gimana saya mau buat baru lagi nih? Tapi tidak ganggu yang ini. Tolong bantu saya, gimana cara buat baru? Sambil mengingat-ingat lagi. Apa yang harus saya lakukan? Hah? Terus? Saya mau ngambil file saya yang sudah jadi PowerPoint-nya. Ya, saya ikut Bapak ya. Kalau salah tanggung jawab ya. Ya, kalau salah saya ngikutin Bapak sekarang gantian ya. Saya mau tanggung jawab, Bapak ini. Oke, kita coba ya. Upload. Silakan Bapak upload juga. Ya, upload PowerPoint-nya atau apapun yang Bapak inginkan di sini. Ya, mungkin di komputernya atau laptopnya ada file PDF, silakan, atau file PowerPoint dulu lah ya. Klik, nah silakan ambil. Contoh saya ambil file presentasi saya, PowerPoint saya yang BIMTEK ini, ya, saya open. Gimana Pak? Ulang? Oh ngomong Pak. Nah, saya senang kalau yang ini yang yang minta ulang. Oke, saya coba klik lagi Pak ya. Nah nyangkut Pak, klik lagi nyangkut ya. Gak apa-apa. Lagi-lagi memang kendala jaringan. Ya, jadi tadi create Pak, new lesson, yang belakang juga boleh. Pilih upload. Nah, Bapak klik di sini. Bapak cari file PowerPoint yang mata pelajaran masing-masing yang Bapak Ibu pernah tayangkan di kelas, boleh. Ya. Ketemu Pak? Di sini Pak, klik di sini. Gimana Pak? Maksimum slide-nya di sini ada contekannya Pak. Nah. Jadi enak komputer Pak. Bapak nanya, dijawab sendiri sama dia. Ya, tinggal kita coba-coba ini. Ya, jadi diklik. Contoh saya pilih yang ini, PowerPoint yang tadi saya buat. Ya. Nah di sini mau menjadi gambar atau mau jadi PowerPoint, tergantung Bapak. Maunya seperti mau jadi apa yang hasil PowerPoint Bapak buat. Hah? Di PowerPoint, saya ikutin. Ya, tanggung jawab Pak ya. Ya. Nah.
PowerPoint nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Mau gambar juga sama, hanya bedanya kalau PowerPoint nanti siswanya download juga PowerPoint, bisa download Pak, bisa diedit boleh. Kalau PPT juga gambar juga sama, tapi gambar jadi bentuknya gambar yang siswa ambil, jadinya bedanya sama aja, nggak ada perubahan apa-apa. Lagi jaringan ya, saya ulang lagi ya. Nah lagi jaringan. Kayaknya jaringan ya Pak ya. Bapak Ibu ada nggak? Tampil nggak di tempat masing-masing, coba lihat. Tampil ya. Nah kalau saya kayak jaringan Telkomsel saya nih kayaknya.